Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, ketika mendengar kata neraka, yang tergambar dalam benak adalah kengerian dan siksaan yang teramat pedih. Tidak ada naluri manusia yang menerjemahkan kata ini dengan hal yang dicita-citakan atau diharapkan. Sebejat apapun orang, tak akan mau menjadi penghuni neraka, bahkan orang yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya sekalipun. Neraka dengan berbagai macam siksa di dalamnya semakin terbayang mengerikan ketika kita mengetahui menu makanan yang disediakan untuk penghuninya adalah makanan dan minuman yang amat menjijikan dan semakin menambah pedihnya siksa. Lantas, apa saja menu makanan penghuni neraka itu? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Number 1. Pertama, buah zakum adalah buah dari pohon yang tertanam di dasar neraka jahanam. Buah ini akan membuat perut orang yang memakannya bergolak-golak seperti air yang mendidih. Allah berfirman, "Sungguh, pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Rasanya seperti lelehan logam yang mendidih di dalam perut, seperti air mendidih yang amat panas." Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat ke-43-46. Allah Azza wa Jalla juga menerangkan, makanan surga yang disediakan untuk orang-orang mukmin itu lebih baik, ataukah pohon zakum yang disediakan untuk orang-orang kafir yang lebih baik? Kami telah menjadikan pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang kafir dan musyrik dalam neraka. Pohon zakum itu adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka jahim. Buahnya seperti kepala setan yang menyeramkan. Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-62-65. Ini menunjukkan di samping rasa buah ini yang begitu menjijikan, bentuknya juga mengerikan, sampai digambarkan pada ayat ini, buahnya seperti kepala setan. Meski kita belum pernah melihat kepala setan, namun tergambarkan dalam jiwa kita bahwa kepala setan itu sangat mengerikan dan menjijikan. Allah Azza wa Jalla juga menyebut pohon zakum sebagai pohon yang terlaknat. Sebuah pohon yang terlaknat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-60. Syekh Thohir bin Athur rahimahullah menerangkan, ada ulama yang menjelaskan terlaknat pada ayat ini maksudnya, pohon itu terletak di tempat yang terlaknat atau neraka, artinya dijauhkan dari rahmat Allah, karena pohon itu diciptakan di tempat azab. Dalam kitab Al-Kasyaf dijelaskan ada ulama yang menerangkan bahwa orang Arab biasa menyebut pohon yang berbahaya dengan sebutan mal'un atau pohon terlaknat. Para penghuni neraka terpaksa memakannya karena mereka merasakan lapar yang sangat dahsyat dan tak ada makanan kecuali makanan yang menjijikan dan mengerikan seperti zakum. Mereka berharap dengan makan dapat beristirahat sejenak setelah sepanjang waktu menjalani perihnya siksa. Ternyata pada menu makanan yang tersaji merupakan siksaan tersendiri yang semakin menambah sengsara. Nabi SAW menjelaskan ngerinya makanan penghuni neraka yang satu ini. Kalaulah saja setetes dari zakum menetes di lautan yang ada di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap penghidupan penduduk dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas bagaimana halnya dengan orang yang mana makanannya adalah zakum? Tak terbayang bagaimana ngerinya keadaan neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka dan mengumpulkan kita di surganya. Amin. Number 2. Kedua, hamim. Setelah mereka memakan buah zakum, perut mereka mendidih seperti mendidihnya air. Mereka pun mencari minuman untuk meredakan panas dalam perutnya. Bukan air segar yang menyejukkan yang didapat, namun ternyata minuman yang justru semakin menambah panas, yaitu hamim. Dalam ayat lanjutan dari ayat-ayat tentang zakum di atas, dijelaskan, orang-orang kafir dan musyrik itu akan memakan sebagian dari pohon zakum itu, namun tidak menjadikan mereka kenyang. Kemudian, orang-orang kafir itu akan mendapatkan hamim, minuman air mendidih yang sangat panas. Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-66-67. Syekh Asyuddi menerangkan bahwa hamim adalah air yang mendidih sampai pada titik didih yang terakhir. Syekh As-Sa'di menambahkan, hamim adalah air yang sangat panas. Penduduk neraka meminum air ini sampai menyebabkan usus-usus mereka terputus. Number 3. Ketiga, ghosaq.
Allah Azza wa Jalla berfirman, penduduk neraka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain hamim dan ghasaq. Al-Quran Surat An-Naba ayat ke-24-25. Saudara seiman, kita telah mengenal hamim sebagai minuman yang sangat panas. Maka, kali ini kita akan mengenal ghasaq. Apa itu ghasaq? Terdapat dua tafsiran untuk makna ghasaq. Pertama, ghasaq adalah minuman yang super dingin yang disuguhkan untuk penduduk neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan makna ghasaq. Minuman yang sangat dingin. Benda ini membuat takut penduduk neraka karena kedinginannya. Mujahid rahimahullah mengatakan, es yang dingin sampai pada puncaknya suhu dingin. Dari sini kita mengetahui bahwa siksaan di neraka tidak selamanya berupa api yang panas. Ternyata ada jenis azab yang bentuknya dingin yang amat mematikan. Betapa mengerikannya keadaan di neraka. Penghuninya menjalani siksaan dengan ditemani api yang membakar, makanan yang mendidih di perut, lalu disuguhi dengan minuman ghasaq, yaitu minuman yang super dingin, menyebabkan tubuh mereka rusak dan semakin merasakan perihnya siksaan. Kedua, cairan yang menjijikan yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Salah seorang ulama tafsir bernama Atiyah bin Sa'di rahimahullah menjelaskan, ghasaq adalah cairan yang keluar dari kulit-kulit penduduk neraka. Ikrimah rahimahullah menerangkan cairan nanah dan darah yang keluar dari mata penduduk neraka. Number 4. Keempat, dori. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-6 dinyatakan, mereka tiada memperoleh makanan selain dori. Dori adalah sejenis tumbuhan berduri yang tumbuh di wilayah Hijaz. Penduduk Hijaz biasa menyebutnya sibrik. Ketika sudah mengering, mereka menamainya dori. Tumbuhan ini sangat beracun, sampai hewan pun tak ada yang berani mendekatinya, karena ketika memakan daun atau buah dari tumbuhan ini, seketika itu dia akan mati. Persamaan nama dori di akhirat dengan dori yang ada di dunia tidak mengharuskan persamaan hakikat, sebagaimana disinggung dalam makna perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tidak ada sesuatu pun yang serupa di dunia ini dengan yang di surga, kecuali hanya serupa pada nama saja. Hakikat dori di akhirat tentu lebih mengerikan dari wujudnya di dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, dori di dunia adalah tumbuhan kering berduri yang tidak memiliki daun lebar. Orang-orang Arab biasa menyebutnya dori. Adapun di akhirat, dori adalah tumbuhan yang memiliki duri dari api. Number 5. Kelima, ghislin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada pula makanan sedikit pun bagi penduduk neraka itu kecuali ghislin. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat ke-36. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan makna ghislin, nanahnya penduduk neraka. Dalam riwayat lain, beliau menjelaskan cairan yang keluar dari daging penduduk neraka. Takutnya salafus solih ketika mengetahui makanan penduduk neraka. Syu'bah meriwayatkan dari Sa'id bin Ibrahim, beliau mengatakan, sahabat Abdurrahman bin Auf datang memenuhi undangan makan malam di hari beliau berpuasa, lalu beliau membaca sebuah ayat. Sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan serta azab yang pedih. Al-Quran Surat Muzammil ayat ke-12-13. Sa'id bin Ibrahim melanjutkan cerita, Abdurrahman bin Auf terus-menerus menangis sampai hidangan makanan diberesi dan beliau tidak sempat makan malam, padahal seharian beliau berpuasa. Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, rasa takut menghalangiku untuk makan dan minum, aku tidak nafsu untuk makan. Saudara seiman, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari siksa neraka serta mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.